Lagi-lagi kasus bullying muncul kali ini dari sekolah swasta, Binus School di Serpong. Informasi yang beredar, pelakunya itu ada 11 orang. Senior yang melakukan perundungan terhadap juniornya. Sebetulnya memang masih belum diketahui secara spesifik motifnya ini apa. Tapi kalau keterangan dari pihak kepolisian, korban ini sudah menerima kekerasan 2 kali, tanggal 2 Februari dan 13 Februari. Saya Anggi Pasaribu, inilah dia Inside Story with Anggi, kasus bullying di sekolah elit. Akhirnya beberapa hari yang lalu saya sempat mendatangi sekolah Binus School ini dan sesuai dugaan tidak bisa masuk. Sebetulnya tim kami sudah menghubungi pihak sekolah, tapi responnya hanya memberikan press release. Sebetulnya memang sudah menjawab bagaimana sikap dari sekolah terhadap para pelaku bullying ini. Tapi memang ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Atau pertanyaan yang mungkin saya bisa sampaikan belum terjawab dan itu membutuhkan klarifikasi dari pihak sekolah. Misalnya, apakah betul ada geng yang namanya TAI ini dan dianggap sebagai geng populer sehingga kalau mau masuk ke sana ada pelonconya, itu betul atau enggak? Terus kemudian pertanyaan, apakah banyak geng-geng di sekolah dan suatu hal yang prestige ketika siswa atau siswi itu bergabung dalam sebuah geng gitu. Dan apakah wajar memang ada pemeloncoan karena nilainya itu atau sifatnya sesuatu yang wah ketika bergabung dalam suatu kelompok. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini belum ada jawabannya. Itulah kenapa saya dengan tim Inside Story langsung datang ke sekolah. Tapi sayangnya tidak dikasih masuk dengan alasan harus bikin janji dulu. Terus kan saya mikir ya, gimana caranya bikin janji kalau memang kita menghubungi aja tidak direspon. Selamat siang Bapak, kita dari iNews mau ketemu sama pihak PR-nya atau humasnya. Wah, Mas Haris harus bikin janji dulu. Kemarin sih udah WhatsAppan sih. Oh, dengan siapa WhatsAppnya? Dengan siapa Van? Evan lagi siapa San? Dengan gua, cuman Enggak bukan nama itu. Haris. Mas Haris ya? Oh, mohon maaf tidak bisa apa, beliau nggak ada janji. Kenapa? Bapak, Ibu belum ada janji kan sama dia? Kemarin sih udah WhatsAppan. Terus waktu di telepon memang belum diangkat sih. Cuman kan kita pengen ketemu aja sih sebentar gitu Pak. Oh, nggak bisa. Atau mungkin bisa disampaikan dulu nggak kalau misalnya ada dari media gitu. Dari bapaknya yang sampein aja dulu ke dalam sampai kita tunggu di sini. Nggak bisa Bu, maksudnya sayanya dari pihak dalamnya peraturan tidak bisa. Kalau dari pihak sekolah katanya gimana Pak? Waduh, saya kurang paham Bu. Kok tadi Bapak bisa bilang nggak bisa? Nggak bisa. Berarti ada arahan dong? Nggak ada Bu. Terus kok bisa bilang nggak bisa? Enggak, soalnya kemarin ada media teman-teman media pada datang, tidak bisa masuk juga Bu. Nggak bisa masuk, berarti ada instruksi dari dalam tidak mau menerima media. Oh, berarti ada instruksi. Loh, kan saya hanya nanya nih, kan tadi Bapak bilang kan nggak bisa. Nggak mungkin dong Bapak bilang nggak bisa kalau nggak ada arahan. Terus tadi saya tanya ada arahan apa enggak, kata Bapak kan enggak. Ya bentar ya Pak. Ya. Jadi ada instruksinya nggak mau menerima. Kalau bisa gini aja Bu, kan biasanya pada di pos 5 belakang. Pos 5? Sana. Apa tuh? Di pos 5 sana yang apa? Jalur sana nanti ada pertigaan masjid belok kiri Pak. Oh, nunggunya teman-teman di situ. Tapi dicuekin ya? Biasanya di situ. Oh gitu. Kalau gitu Bapak nggak boleh bantuin kita Pak, dikasih tahu ini ada rekan-rekan media. Nggak bisa. Nggak mau ya Pak ya? Iya, mohon maaf. Oh, Bapak nggak mau bantuin kita nih? Iya, mohon maaf Bu. Oh ya udah kalau gitu nanti saya tulis di media aja kalau pihak sekolah tidak mau dimintai keterangan gitu ya Pak ya. Ya, Nanti, mohon maaf ya Bu ya. Ya, nanti kalau kayak gitu saya bilang gitu kali ya, bahwa pihak sekolah tidak mau dimintai keterangan, tidak bisa berkoordinasi gitu. Nanti gitu ya Pak ya? Sampaikan ke atasan saya. Kenapa nggak disampaikan sekarang? Kita tungguin. Karena lagi bubaran ini Bu, buru-buru. Apanya buru-buru, kan Bapak cuma berdiri di situ. Ya nanti saya konfirmasi. Nggak dikasih lagi, masuk ya, teman-teman media, kita sekolahnya tidak bisa berkoordinasi dan kooperatif. Ya wis, kita putar di belakang aja. Pak, Mas jangan bengong. Ya. Thank you. Ya. Memang kalau sekolah
mahal tuh kayak gitu ya. Nggak mau nerima media sama sekali. Kita kan tinggal memberikan klarifikasi. Kami sudah memberikan press release and bla. Ya udah, karena kita udah datang ke sini, terus nggak dibolehin masuk katanya, nggak mau ketemu media katanya. Kita ke belakang aja. Lewat mana tadi katanya Mas? Keluarnya di sini. Putar balik ya. Oke, karena sekarang kita ada di luar sekolah, yang seharusnya jam-jam sekarang tuh jam-jam anak-anak pulang sekolah. Biasanya informasinya anak-anak sekolah ini tuh nongkrongnya di luar, di warung. Nah, warungnya ini adalah warung yang katanya tempat kejadian perkara. Belum pernah kesana juga sih sebetulnya, jadi kayaknya emang pengen langsung datang ke sana aja. Kita lihat apakah memang anak-anak BINUS Serpong ini kalau pulang sekolah mereka suka nongkrong di sana atau enggak. Terus siapa yang bisa dimintai keterangan, mudah-mudahan aja bisa dapat informasi ya. Nggak dapat informasi pun sudah informasi. Setelah tidak mendapat keterangan dari pihak sekolah, saya mencoba mencari lokasi perundungan itu. Informasinya di sebuah warung yang lokasinya nggak jauh dari pintu belakang sekolah. Oke teman-teman, jadi ini sekarang aku di gang menuju ke warung gaul namanya. Nah ini pintu sekolahnya, pintu sekolah BINUS Serpong itu. Ini persis banget nih, aku ada di belakangnya. Jadi jaraknya memang dekat banget ya. Kalau keluar dari sekolah, jalan dikit, lurus ke sana kurang lebih sekitar 100-150 meter lah. Jadi aku mau lihat apakah memang warung ini sering kali dikunjungi oleh anak-anak sekolah saat mereka pulang sekolah gitu. Apakah warung ini sering dikunjungi siswa-siswi ketika mereka pulang sekolah? Kalau sekarang sih pandangan mata saya sepi ya. Dan emang nggak ada juga mobil atau motor yang kesini sih. Yang mana sih tempatnya? Ini ya? Ini ya? Oh ini sepi sih. Halo Ibu, ini ya? Oh iya deket banget dari sekolah. Kalau sekolah di situ sih emang deket banget ke sini. Ibu. Ya, tapi kalau mau rekaman Enggak. Enggak kok, enggak. Ini cuma buat ngambil gambar doang, nggak apa-apa ya. silakan. Saya minum kopi dingin-dingin boleh kali ya? Ini sama ya, Bu? Sebelah? Oh, sama. Jual apa aja, Bu? Nah, di sini cuma yang ada ya mie, Minum. nasi goreng. Kan nasi goreng ada. Tapi hari ini lagi nggak ada. Canggih loh ibunya loh. Buka sampai jam berapa, Bu? Ya sampai paling juga jam 6 jam 7 sih. Ini juga kayaknya enak ya minum dingin-dingin tulisannya. Oh, Bu, biasanya buka sampai jam 7 malam. Ya kurang lebih ya kalau bisa. Kebetulan sih warung mama saya di sini sementara aja. Oh, tinggal di sini juga, bukan? Kalau mama sama adik sama kakak tinggal di bawah kan rumah. Ini Di lalu. bawah. Bawah mana? Biar nggak tegang, jadi saya ajak ngobrol dulu nih pemilik warungnya. Ya sambil pesan kopi dingin lah, habis panas banget. Sepanas mendengar kasus bullying yang lagi-lagi muncul di lingkungan sekolah. Emang udah ada Ya ini kan siap-siap. pembeli? Ya kan Oh. jam kadang-kadang anak-anak jam 6.
Mampir ke sini? Iya, cuma buat Beli susu? sarapan lah gitu. Oh, emang nggak dikasih sarapan sama orang rumahnya? Kadang bawa dari rumah sarapan di sini. Oh, buka bekal di sini? Iya, banyak yang pada itu. Nah, tinggal beli minum susu aja deh, susu putih, Oh gitu. kopi gitu. Tapi kan tempat duduknya dikit, Bu. Nah, memang di atas juga ada, di bawah juga ada sih. Di atas? Putih ini Oh atas. ini. Oh, aku pikir 2 lantai, gengs. Di bawah tempat duduknya ada? Itu sebetulnya tempat lumayan. Karena ya mereka kalau di sini kan terlalu penuh. Kalau di sini kan biasanya emas-emas yang pada makan. Silakan. Terima kasih. Minum susu kan jadinya kan. Minum kopi susu dingin dulu biar nggak panas. Sepanas suasana hati yang saat ini sedang menunggu keterangan dari keluarga pelaku. Sang pemilik warung bilang bahwa memang tempat itu jadi tempat nongkrong banyak orang, nggak cuma anak sekolah swasta, tapi tempat makan, tempat minum kopi, orang-orang yang ada di sekitar. Dan bahkan pemilik warung ini meyakini loh kalau anak-anak SMA Binus itu sebenarnya anak-anak yang terkenal sangat sopan, terlebih kepada ibu pemilik warung. Murid kalau waktu sekolah ini ada, ini kan baru nih. Ya. Dari pertama berdiri udah banyak. Oh, udah. Oh. Dari angkatan pertama pun memang di sini. Nongkrongnya nggak sampai ke sana-sana gitu juga nggak? Banyak, tongkrongan banyak. Oh gitu. Iya, dari belakang juga sana banyak tongkrongan, sana Ah. banyak tongkrongan, ke sana juga banyak tongkrongan. Ke situ juga. Ya, Oh. jadi kita ini mah warung Warung apa? umum, maksudnya umum siapa aja boleh. Oh. Makanya dibilangnya warung gaul ya. Gini, kenapa week ya dibilangnya? Itu mereka yang kasih, bukan kita yang nama. Iya. Karena untuk gaul bareng-bareng kali gitu bukan. ya. Oh Mama bukan. saya itu umurnya 74 tahun, tapi dekat sama anak-anak. Apa? Umur mama saya udah 74, namanya udah inilah ya. Tapi masih anak-anak tuh masih nyaman bergaul sama anak-anak. Oh. Mereka yang namain Ibu Wik. Bukan kita. Ibu Wik bilangnya. Oh Ibu Wik. Wik itu warung ibu gaul. Oh karena ibunya. Mama saya. Iya kan, Nah, udah. Saya mah sebagai anak aja di sini. Oh karena ibunya tuh masih bisa bergaul sama anak-anak, makanya dibilang ibu gaul, Iya. makanya disebut warung gaul. Oh gitu ceritanya. Iya sih, iya. Terus biasanya kalau anak-anak di sini duduknya di mana? Sebagian di sini banyak. Di samping-samping sini ya? Ini juga penuh. Sampai masuk-masuk? Ini kan lagi ada itu kan. Oh. Ada yang bantu. Tapi kalau di sini kebagian tuh ya kayak OB Binus juga pada kesini. Atau di samping ada pabrik ya, mereka makan di sini. Jadi mama saya tuh juga ya nasi ada lah gitu ya. Kayaknya serba ada ya ibu ini ya. Indomie saya lihat ada. Ya, untuk- Mie instan nggak boleh iya. sebutin merek. Mie instan ada, minuman-minuman ada. Jadi memang di sini untuk orang-orang tuh nongkrong-nongkrong lah ya, makan, minum gitu Ya ya. warung biasa aja sih. Iya. Bukannya masuknya bukan spesifik ini untuk tongkrongan anak Binus, enggak. Dari Ya, mana aja silakan. Dari orang-orang sekolah di lain pun bengkel banyak. gitu Iya. sini juga. Sekolah lain juga ada. Ada di Oh. sini. Nah, kemarin itu kan rame itu, Bu, Iya, itu sempat kan. itu ya. Sempat rame. Itu Ibu di sini. Nah, kebetulan saya nggak tinggal di sini. Oh. Saya ditelepon sama adik saya karena mama saya sakit karena pemberitaan itu. Oh. Itu sampai sekarang mama saya sakit. Jadi Karena pas kejadian itu yang jaga warung siapa dong? kalau misalnya pas kejadian itu sebetulnya kan pihak mama, adik saya, kakak saya Oh. ada di sini, tapi memang tidak ngelihat. Oh, nggak tahu ngelihat ya. maksudnya. Karena posisi warung sama tempat anak-anak duduk, tempat makan ya itu beda. Oh, gitu? Ya, makan di bawah Kak. Nanti aku boleh lihat ya? Silakan Kak. Oh gitu, jadi nggak di sini. Nah, ini anak-anak datang itu paling mesen makanan, Bu, minum, makan, nasi goreng atau apa gitu ya. Dan nanti makannya di bawah. Oh, jadi mereka tuh kemungkinan ngobrol ribut-ribut tuh di bawah ya, iya. Tapi sepengalaman Bu Herawati nih gitu, pernah nggak ngelihat ada yang ribut-ribut di sini atau enggak omongannya mungkin perang mulut gitu atau apa selama jaga warung gitu? Kalau anak-anak sekolah nongkrong di sini. Waktu angkatan awal-awal ya saya nggak pernah. Ya namanya anak bercanda iya. Anak sekolah lah ya. Atau kalau misalnya ada acara-acara anak temannya ulang tahun, pada Iya, iya. makan-makan ada. Oke.
Tapi makan di bawah ya, maksudnya kalau berisik memang suara mereka, kadang mereka tuh bawa untuk musik ya, maksudnya pada setel musik duduk di bawah, jadi rame. Jadi misalnya sehari-harinya memang rame. Oke. Nah, biasanya itu ramenya jam berapa? Ini kan Biasanya jam sih 2 kan nih. pulang sekolah ya sekitar setengah 4, jam 4 ya. Oh, misalnya SMA ya? Iya. Jadi selesainya sore, di sini baru rame tuh sore? Iya. Oke. Pantesan sepi, jam segini belum pada pulang. Iya. Kalau ya siang gini ya biasa aja, sepi gini sih. Tapi Ibu hafal nggak muka-mukanya gitu? Kebetulan maaf ya, saya nggak tinggal Oh, nggak di sini ya, soalnya jadi nggak perhatiin ya. Iya. Iya, saya Iya, ada di iya, sini iya. karena setelah peristiwa ini saya ditelepon sama Ibu. adik. Oh, sama adek. Iya. Karena mama saya sakit, saya datang. Oke. Nah, kalau mamahnya Ibu pernah cerita nggak? Ini tuh tadinya ada yang berantem atau tadi tuh ada yang katakan cinta atau apa gitu kan, biasalah anak-anak SMA gitu, pernah nggak? Saya kesini kalau hanya hari Minggu aja, jadi saya jarang ada di sini. Jadi kalau misalnya aktivitas anak-anak sekarang Nggak sama tahu sekali ya? saya nggak tahu. Emang nggak Karena nggak di sini. karena nggak di sini. Tapi kalau mamahnya Ibu nggak pernah cerita? Ya kalau bercanda atau ya namanya anak-anak muda ya, sebatas mereka Sebatas itu ini aja. aja. Kalau misalnya berantem, selalu saya semenjak saya alumni ya, waktu zaman-zaman alumni nggak pernah. Ya tapi memang sebetulnya saya juga kalau jaga warung kayaknya saya nggak peduliin juga sih. Ya. Ya saya peduli jangan sampai nih air mineral saya hilang satu gitu kan. Kan kita warung itu memang di dekat jalannya, jadi siapa aja beli kita harus di sini kan, nggak harus ke bawah. Kalau ke bawah itu hanya anak-anak pesen makanan, minuman, kita kasih ke bawah, anterin adik saya ya udah. Mereka pulang bayar di sini, pulang dijemput sama orang tuanya atau mesen Grab, ya mereka silakan pulang. Oh, jadi mereka itu atau nggak anak-anak sekolah itu biasanya belinya di sini teman-teman, makan-makannya nongkrongnya di bawah. Ya ibunya pasti nggak bakalan fokus juga sih kan jagain jualan ya. Ya, memang adanya kegiatan tuh kebanyakan di atas. Di atas Mbak. ya. Karena dari pagi mama itu dari 4:30 lah, 4:30 dia tuh kegiatannya ya buka warung biasa aja. Oke. Berarti sebelum kejadiannya kemarin nggak pernah ya ada kejadian? Nggak pernah. Kalaupun memang ada, katanya udah 9 tahun ya kejadiannya, pasti rame. Bukan sekarang aja kan. Saya kaget aja itu, kok sampai saya dikirim itu videonya itu sama teman saya. Saya taunya itu berita ini waktu Senin. Loh ini kayak warung mama katanya. Nah saya baru ditelepon ade itu sore sekitar 4:30. Iya. Berarti memang selama berdiri nggak pernah ada kejadian apa-apa ya, bener-bener cuma anak-anak duduk-duduk makan ngobrol biasa aja. Ya kayak warung aja lah gitu. Kalaupun rame, kalau mereka ada acara misalnya ulang tahun, ya pada makan tuh nanti ditraktir, mesen mie, mesen nasi goreng, nanti yang bayar tuh yang ulang tahun. Iya. Dan kita juga udah ada peraturan nggak boleh namanya ulang tahun tuh ceplok telur atau maksudnya kalau diceplok kepala ya atau pakai terigu tepung ya, gitu-gitu. nggak boleh. Oh Itu gitu. peraturannya nggak boleh. Di sini, Ya. Ibu. Ya. Oke. Karena Kenapa? satu kita tahu ya itu juga nggak bagus ya, takutnya nanti yang banyak kejadian ceplok telur takutnya kenapa-napa. Kita Malah harus jadi waspada. berantem beneran. Nggak mau, kita mengurangi ini ya, hal-hal keributan tuh kita nggak mau. Oh, berarti yang kemarin itu emang bener-bener nggak tahu dan nggak pernah kejadian ya? Oke. Ya udah nggak. Makasih lah Bu. Ntar kita lihat ke bawah nggak apa-apa ya Bu ya? Tapi Bu, berdasarkan kata orang tua, kata mama, memang anak-anak ini sebenarnya baik nggak sih sebenarnya? Anak tuh baik-baik. Anaknya baik-baik sebenarnya. Baik-baik. Kita memang Saya masih. ngalamin gini ya, waktu angkatan saya waktu masih ini ya, misalnya angkatan 2, 3 itu mereka care sama mama saya. Oh. Karena mama saya juga sama mereka sangat anak. Kalau yang yang angkatan sekarang saya nggak tahu ya, karena maksudnya saya nggak di sini. Tapi kalau dulu baik-baik dan berprestasi. Ada alumni dari sini juga ada jadi artis, sempat datang ke sini, udah jadi artis ya, main ke sini, ada fotonya juga sama mama sama ibu saya ada. Iya. Memang nggak bisa dipukul rata semua. Jadi kaget lah dengan Kejadian kemarin. Ini mama juga kaget. Bukan shock lagi, mama, aduh anak itu baik-baik benar. Makanya mama dibilang ma ini nggak mungkin itu baik anaknya. Mereka juga sopan gitu ya, nggak yang maksudnya datang tuh gerasa-gerut, enggak. Kayak kita kan tahu namanya sekolah berpendidikan, anaknya juga kan juga ini ya maksudnya nggak ada masalah selama ini.
Terus abis kejadian ini yang ngaruh apa Mbak? Jujur pengaruh sekali sama warung kita ya, maksudnya jadi sepi gitu ya. Dari Senin, pokoknya sejak ada wartawan datang itu, kita pendapatan tuh benar-benar turun. Itu pengaruh sekali sih. Nggak ada yang datang, anak-anak ada yang datang, orang mau kesini juga takut gitu ya. Karena ada pemberitaan ini kan, jadi baru mau kesini aja, yang biasanya yang di samping pada makan juga mereka jadi khawatir gitu. Banyak wartawan, mereka takut jadinya. Takut dimintai keterangan. Ya. Tapi ini pasti nggak akan lama sih, Bu. Paling beberapa hari juga ntar kan beraktivitas biasa lagi. Ini kan karena masih panas aja. Saya sih berharap cepat selesai ya. Maksudnya kalau mau langsung tindak lanjut juga itu biarlah ya polisi, penyidik dan KPI yang atas lah gitu ya, maksudnya kita supaya yang rakyat kecil mah jangan kena imbasnya kan kita cuman warung biasa sekarang jadi sepi. Pendapatan nggak ada, sedangkan ini pendapatan orang tua saya, mama saya. Iya, oke. Enggak apa-apa kalau mau datang ke warungnya Ibu Gaul mah datang aja, nggak ada urusannya itu. Makan aja. Makan aja, nggak ada urusannya sama Ibu Gaul. Yang masalahnya ini itu biar pihak yang berwajib aja yang campur tangan gitu. Jadi kalau teman-teman yang di daerah Serpong, daerah Binus mau main ke sini, main aja ke sini, nggak ada urusannya kok. Makan aja kayak Bu ya gitu. Banyak soalnya makanannya. Ibu, saya boleh lihat ya? Silakan. Boleh ya? Tapi jatuh. Nggak terasa kan? Udah selesai wawancaranya. Tapi nggak terasa kan? Aman kan? Tuh kan? Sini ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, yang ini. Dari atas. Oke. Gini, coba kan katanya ribut-ributnya itu di bawah. Kedengeran atau enggak? Karena informasinya segala bentuk komunikasi ataupun aktivitas yang ada di bawah itu nggak kedengeran sampai atas. Kita coba. Sam, lu coba teriak ya. Coba kita cek sini. Ini kegiatan mama saya di sini masak. Oh. Ya masak. Ya. Kalau ada yang mau makan atau apa kan pesen ya. Di sini ya ya. udah mama saya aktivitasnya di sini. Selesai misalnya udah nggak ada yang pesen ya duduk di sana. Oh. Ada tempat istirahat mama. Ada tempat Di sini. istirahat. Di sini. Cuma Oh, kalau lagi sepi ya. keluar aja ke sini istirahat mama di sini. Oke. Ibu lagi makan, ya ampun kasihan. Ibunya sampai ke stop makannya. Coba ya, tes ya. Sam, kedengeran nggak? Oh, ini tuh keluar dari sini udah genteng-genteng. Nggak bisa ngelihat ke bawah juga sih. Jadi, segala bentuk nyiapin makanan atau minuman, kalau yang saya rasain teman-teman, ya saya akan fokus di sini aja sih. Karena kan ini ketutup nih. Ini ketutup. Nggak ada pemandangan gitu, nggak bisa ngelihat apa-apa juga ke luar, ke bawah, ke atas sudah langit-langit. Jadi logikanya tuh udah cuman sibuk sendiri aja pasti di dapur. Tuh. Udah manggil? Udah. Sam, ada manggil gue nggak sih? Nggak tadi? Awal iya. Udah. Kok gue? Oh, udah dipanggil, tapi emang nggak denger. Oke, aman. Sini ya makan-makannya ya, turun deh. Nongkrongnya di sini. Di sini ya Bu ya, kalau nongkrong ya? Ini rumah? Ini rumah mama saya. Oh, ini kamar? Ini kamar, itu kamar, di belakang juga ada kamar. Jadi ini lokasinya teman-teman. Kalau tadi pernyataan dari ibu warung, biasanya tempat ini
memang digunakan untuk nongkrong. Nongkrongnya murid-murid, tapi sebenarnya bukan cuma tempat nongkrong murid-murid BINUS, tapi dari semuanya nih, sampai orang bengkel atau segala macam yang masuk ke warung itu. Nah, ini tuh rumah si pemilik warung, mamahnya Ibu Hera tadi. Kalau pagi sampai sore, biasanya memang dipakai untuk tempat-tempat nongkrong anak-anak. Karena kan tukang warungnya, ibunya lah ya, itu kan jualan di atas. Jadi baru kesini kalau tutup warung aja. Kalau dari informasi yang saya baca di media online, ribut-ributnya tuh di sini nih. Soalnya kan ada gambar tembok ya, sempat lihat sekilas gitu kan, ya ini nih tembok, ini tuh rumah warga. Tapi I assume mungkin nggak terlalu kedengeran ya, karena ini jaraknya juga jauh gitu. Sejauh ini sih yang bisa saya kasih tunjuk ke teman-teman tuh ini, tempatnya tuh di sini. Dan kalau tadi saya coba waktu saya di atas, salah satu tim saya manggil-manggil nih. Tapi saya kan asik-asik sendiri kan, kok nggak dipanggil-panggil ya? Tapi tadi pas ke situ nanya, udah manggil belum sih? Tapi udah, nggak denger. Jadi asumsi saya juga pada waktu ribut di sini itu bukan ribut yang kayak orang demo gitu loh, yang barbar gitu sih. Rasa-rasanya sih nggak kayak gitu ya, makanya nggak kedengeran sampai atas. Dan kalau misalnya tadi di atas, lebih fokus jualan kali ya. Jadi udah nggak terlalu berfokus dengan apa yang ada di bawah gitu. Itu sih kalau dari pernyataan Ibu Hera dan pengalaman saya juga tadi di atas, saya nggak dengar kalau nama saya disebut sama tim saya, diteriakin berkali-kali sih saya nggak dengar. Dan tadi saya di atas juga fokusnya hanyalah dapur dan jualan, karena begitu buka ngelihat jendela itu kan nggak kelihatan ke sini nih. Jadi begitu jendela itu udah genteng semuanya. Jadi memang rasa-rasanya memang nggak terlalu kedengeran dan tidak terlalu mencolok kalau ada kegiatan di sini. Kecuali memang bener-bener heboh banget, banting gelas atau apa segala macam. Tapi kan kalau dari keterangan yang kita baca di media nggak kayak gitu ya, ribut antar siswa aja. Nggak sih, saya tadi nggak terlalu merasa ada suara yang saya dengar ya kalau di atas. Jadi emang nggak kedengeran kok, ibunya nggak bohong. Kita naik Ibu. Dah. Adem juga tapi ya Bu ya? Ya karena mereka nyaman di sini karena adem. Ini kalau sore angin kali ya? Ini enak sih di sini sih. Jadi mereka tuh karena kalau di depan kan panas ya, Iya, apalagi iya. debu kan di pinggir jalan. Benar. Nah kalau di depan penuh ya biasanya ada ya pada kesini juga anak-anak. Ya kalau sore enak sih. Tapi mamahnya ibu nggak berisik kalau banyak anak-anak yang nongkrong. Berisik juga kadang kedengar kadang enggak ya. Soalnya Ini kan kalau lagi di bawah sini? jarang. Bisa di pagi, dari pagi mama itu di atas. Aktivitas semua di atas kita. Jadi turun itu hanya kalau udah selesai tutup warung. Oh, udah tutup warung. Ya. Oh, jadi emang ini untuk anak-anak nongkrong Iya. aja. Ya ampun, baik sekali. Maksudnya dikasih itu Bu, 5.000 gitu kok. Nongkrongnya lama, makannya seuprit ya. Ya wis. Bu Herawati, terima kasih banyak loh. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah itu cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Setelah dari warung, saya dan tim menuju ke Polres Tangerang Selatan. Di situ saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan media lain dan mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan. Bahkan ketika mereka tiba di Polres, mereka ini didampingi oleh orang tua dan juga kuasa hukumnya dan datangnya sembunyi-sembunyi, pakai masker. Aksi perundungan siswa SMA BINUS School Serpong ini mengusik perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Kementerian PPPA mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memberikan bantuan untuk korban perundungan. Dan dalam kunjungannya, Kementerian PPPA ini juga sempat menemui para terduga pelaku di ruangan penyidik.
Meski tidak memberikan bantuan perlindungan kepada para terduga pelaku, namun pihak Kementerian PPPA memastikan proses hukum berjalan sesuai perundang-undangan, baik terhadap korban maupun terduga pelaku. Penting nanti kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Tidak hanya terduga pelaku, Vincent Rompis selaku orang tua dari salah satu terduga pelaku juga diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih 8 jam, dari jam 11 siang baru selesai sekitar pukul setengah 8 malam. Dan usai diperiksa, Vincent menyampaikan permohonan maafnya atas perilaku anaknya yang menyebabkan seorang siswa jadi korban perundungan. Vincent juga menyampaikan bahwa saat ini posisi anaknya adalah masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Bang, jadi motifnya gimana sih Bang dari anak kamu sendiri Bang? Apanya? Motifnya gimana? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang sekarang Bang? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Mas Vincent, ini kan di Twitter juga banyak yang ternyata justru membela Legolas dan juga teman-temannya gitu, yang mengatakan bahwa si korban ini ternyata juga problematik. Ada tanggapan? Oh, saya nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media, sudah seminggu, 2 minggu ini udah nggak buka sosial media. Tapi ternyata dukungan kepada Legolas dan teman-teman juga banyak. Oh, saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Keluargaan yang penting, keluargaan semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Sama korban dan orang tua korban mungkin udah ketemu atau saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Hingga hari ini, informasi yang kami dapatkan adalah polisi telah menaikkan status kasus bullying ini ke tahap penyidikan. Dan dalam kasus ini, polisi menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal pengeroyokan. Dan hingga saat ini juga masih belum diketahui ada berapa banyak pelaku yang sebetulnya terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, sudah ada beberapa terduga pelaku yang telah dipanggil polisi. Untuk hari ini, tim penyidik dari unit PPA Polres Tangerang Selatan telah memeriksa lebih kurang 8 orang saksi, didampingi oleh orang tua, PH, ada perwakilan dari Bapas dan juga perwakilan dari pekerja sosial dari Dinsos. Baik. Ya Pak, dari 8 saksi ini apakah sudah bisa disimpulkan mengerucut kepada terduga pelaku Pak? Sampai dengan saat ini proses masih berjalan, masih didalami semua keterangan yang mereka berikan. Nanti untuk update dari hasil penyelidikan nanti akan disampaikan. Pak, dari 8 saksi ini diperiksa itu memakan waktu berapa lama nih Pak? Dan apakah itu dilakukan secara bersamaan atau terpisah? Dimulai dari pagi tadi sampai dengan malam ini masih berlangsung. Untuk teknik pemeriksaannya tentu saja bertahap bergantian. Dan Inside Storyan, ada hal yang mengherankan dan jadi temuan baru bagi kami tim Inside Story di lapangan kemarin di Mapolres Tangerang Selatan. Jadi pada saat saya datang, ada juga orang tua yang melaporkan kasus bullying yang terjadi terhadap anaknya dari sekolah yang sama. Dan yang paling miris, ini bukan dari level SMA, tapi justru di tingkat TK. Saya nggak habis pikir, ini sekolah elit, tapi kok bisa nggak peka ya dengan keadaan ini? Ditempeleng. Terus itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Nah kita, ibunya cerita ke gurunya,
Miss Jill itu kan. Kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah, itu sekali. Terus waktu pergi juga apa ya outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga dia. Orang apa berapa orang itu? Satu. Dia aja orang. Kan. Terus dia juga sikut, dia punya tulang iganya disikut juga. Terus ada berapa kali dipukul. Terus cucu saya ini setiap berapa bulan sekali itu dia mau nggak mau ke dokter. Tidak ada keluhan sakit di dalam, sakit timah. Kalau mau diajak ke sekolah tuh dirayu dulu, dibeliin mobil-mobilan, terus nanti dibeliin main-main dulu, beli roti, beli apa semua. Terus nanti kalau udah sampai ke sekolah nggak mau turun dari sekolah. Artinya trauma berat. Akhirnya kita terakhir yang terjadi tanggal 10 Januari tahun 2024 sampai saya menyaksikan bahwa dia teriak gitu loh. Saya di mobil lari juga, kenapa suara cucu saya tuh familiar kan saya lari, wah dia teriak, rupanya dipukul tangannya di sini dengan botol minuman. Wah, teriak-teriak sekali, ada fotonya dia nangis semua. Padahal saya bilang gurunya mau nggak ada ngeliat, kok guru mana? Terus sekolahnya kan aneh juga, sekolah binus kok nggak ada CCTV, security kita nanya juga dia bilang, oh saya sibuk kan ngurusin parkir gitu. Oh, nggak bisa dilihat anak saya masih di dalam sekolah dong. Ini kan nggak benar. Bagaimanapun juga pihak binus lah yang harus profesional. Mereka jawabnya apa? SOP mereka kalau anak-anak yang mukul ini semua ya memang begitu aja. Loh, nggak ada solusi, nggak ada. Pembiaran aja kan. Jadi dibiarkan aja. Iya dibiarkan. Saya rekam ya. Saya izin saya rekam semua ucapannya. Guru-gurunya. Jadi guru kepalanya saya rekam. Maksudnya head of the teacher ya, bukan kepala sekolah ya. Head of the teacher saya rekam. Ibu Rosemary yang dari Filipina juga ucapannya saya rekam. Saya bilang tulis, saya bilang ini not letter, kamu tanda tangan. Dia tidak mau tanda tangan, cuma dicoret-coret lagi. Kadang-kadang saya berpikir, apakah betul semua ini jadi tanggung jawab pihak sekolah? Atau seharusnya memang dari rumah, didikan terhadap anak-anak supaya mereka bisa bersosialisasi di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun dengan attitude yang baik. Apakah tepat jika hanya menyalahkan sekolah saja? Apakah tepat menyalahkan rumah saja? Bagaimana sosiolog melihat fenomena ini? Nah, ketika kita tidak hadir, maka digital lah yang kemudian menggantikan saya dan orang tua lainnya untuk memberikan pengasuhan. Sayangnya kita tahu konten negatif itu banyak sekali hadir kepada anak-anak kita, seperti konten-konten Mbak, ini loh Mbak, masih soal perundungan yang kemarin itu. Mau nanya pendapatnya Mbak Devi sendiri. Sebetulnya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Jadi ini memang pihak sekolahnya yang abai atau memang didikan dari keluarga yang miss gitu. Sebenarnya ini letaknya tuh ada di mana sih Mbak? Mbak, menurut penelitian di seluruh dunia, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, memang ada kondisi yang semakin memprihatinkan terkait perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja selepas pandemi. Bahkan yang paling menarik misalnya apa yang disoroti oleh Florida University misalnya, bagaimana mereka melihat, meneliti kejadian-kejadian di Amerika ini ya, anak-anak gitu ya, kemudian melakukan tindakan bully bahkan terhadap guru-guru. Yang mana ini juga terjadi di negeri ini. Orang tua kemudian membuli guru sampai ada yang membutakan mata. Kita ingat ada beberapa kejadian mengunduli dan sebagainya. Lalu kemudian
aksi kekerasan di antara anak dan remaja itu sendiri. Pertama, anak dan remaja sebagai anak kandung zaman memang berpotensi untuk masuk dalam pusaran kekerasan. Ketika mereka tidak mendapatkan vitamin 3P, yaitu apa? Panggung, perhatian, dan pujian. Kekerasan itu bisa menjadi cara mereka untuk memperoleh panggung yang kemudian ujungnya mereka mendapatkan perhatian dan tentu saja pujian. Dari siapa? Mereka mencari tersebut ketika orang-orang dewasa yang semestinya memberikan 3 hal tadi tidak mampu menghadirkan hal tersebut, maka peer atau teman secara sosial, teman itu menjadi kiblat tanda kutip bagi anak dan remaja yang terpenting dalam hidup mereka. Kalau kemudian kehadiran sesama anak dan remaja itu bisa dipenuhi panggungnya, perhatian pujiannya oleh orang-orang dewasa seperti orang tua dan sekolah, insya Allah angka kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja dapat diminimalisir. Sehingga baik itu korban ataupun pelaku, sebenarnya mereka semua adalah korban dari sistem sosial yang tidak serius memberikan 3 vitamin tadi terhadap mereka. Sehingga menjadikan kekerasan sebagai cara untuk bisa mendapatkan panggung, perhatian, hingga pujian tadi. Iya, berarti kalau misalnya memang kasusnya seperti itu atau kondisinya seperti itu, perhatian atau mungkin didikan yang seperti apa, Mbak, yang perlu diberikan terhadap anak-anak yang seperti ini? Gitu. Orang tua seperti saya di era, karena ini kita bicara global ya, karena ini menjadi satu pandemi sosial yang juga terjadi di mana-mana. Ketika pandemi menyerang, kita semua mendadak digital, pandemi juga menyerang ekonomi. Beruntung Indonesia berjalan. Ketika orang tua, orang dewasa seperti saya juga fokusnya juga sekarang terjebak dalam kehidupan digital dan memastikan ekonomi tetap berjalan, ekonomi keluarga tetap berjalan baik, maka kita lupa untuk memberikan panggung, perhatian, dan pujian kepada anak-anak kita. Karena yang kemudian asyik masuk dengan teknologi digital bukan hanya anak-anak remaja, tapi juga orang-orang dewasa. Nah, ketika kita tidak hadir, maka digital lah yang kemudian menggantikan saya dan orang tua lainnya untuk memberikan pengasuhan. Sayangnya kita tahu konten negatif itu banyak sekali hadir kepada anak-anak kita, seperti konten-konten kekerasan dan pornografi. Inilah yang menjawab kenapa kemudian kekerasan itu menjadi sesuatu yang biasa bagi anak-anak. Karena penelitian-penelitian yang sangat panjang sejak era tahun 50-an, bahkan ketika digital tidak hadir seperti sekarang itu digital hadir 27 jam loh, bahkan dengan anak-anak kita sudah tidak berakhir, di mana era dulu kalau TV kan paling menurut penelitiannya anak-anak tuh 3-4 jam. Itu saja penelitiannya menunjukkan anak-anak yang mengkonsumsi tayangan yang tidak bergizi yang isinya kekerasan itu perilakunya langsung agresif dibandingkan yang tidak. Bayangkan hari ini ketika gawai itu bisa digenggam 27 jam. Mereka lah yang kemudian menggantikan saya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan pada anak-anak kita, sehingga jelas penelitian menunjukkan anak-anak melihat apa yang ada di layar kecil itu sebagai sebuah kenyataan, sehingga dia tidak lagi melihat kekerasan itu sebagai kejadian luar biasa. Ini yang menjawab bagaimana anak dan remaja bisa melakukan aksi-aksi kekerasan yang sangat tidak manusiawi, karena mereka menyaksikannya tiap hari di gawe mereka tanpa pengawasan dari saya dan orang-orang tua lainnya, yang membuat mereka melihat itu sebagai sesuatu yang normal. Iya, berarti sebetulnya pendidikan moral, pengawasan ini harus lebih ekstra ya, karena orang tua sekarang ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Beda dengan zaman mama saya didik saya gitu kan, atau nggak mamanya Mbak Devi. Beda gitu era digital, bener. Sama yang terakhir gini. Betul. Sama yang terakhir gini, Mbak. Aku sepakat banget bahwa itu semua bermula dari keluarga. Semua kembali lagi dari
orang tua gitu ya. Yang terakhir gini Mbak, ini kan informasinya memang ada geng-gengannya. Sebetulnya mungkin dulu zaman kita juga pasti ada dan suatu kehormatan gitu kalau misalnya geng yang kita mau masuk ini wah dan memang geng yang bersangkutan ini juga isinya anak-anak keren-keren lah, anak-anak orang berada gitu kan. Sehingga itu hal yang biasa informasinya kalau dipelonco dan orang tuh rela gitu diperlakukan seperti itu gitu kan. Nah ini kenapa ya Mbak? Apakah memang sebegitu pentingnya pengakuan dari lingkungan sosial kalau berada dalam suatu kelompok tertentu sehingga mau aja digebukin, mau aja dipelonco lah istilahnya kayak gitu Mbak. Apa yang Mbak Devi bisa sampaikan dari situasi ini Mbak? Ya tadi, 3P tadi kan itu. Panggung, perhatian, dan pujian. Sederhana. Kalau dulu pengalaman saya nyantri di luar gitu misalnya. Geng itu hal yang biasa kok, karena kita kan manusia itu sederhana. Kita hanya, menurut itu bahkan Aristoteles 2000 tahun lalu lah gitu udah bilang, kita itu pasti akan berusaha bersama dengan orang-orang yang mirip dengan kita. Yang hobinya sama, keinginannya sama, dan sebagainya. Nah, cara agar semua orang masuk dalam geng itu nggak ada masalah kalau itu positif dan produktif dong, gitu ya. Nah, kalau di luar salah satu caranya adalah diberikan wadah untuk menjadi geng. Lewat apa misalnya? Salah satunya lewat ekskul. Saya saja dulu tuh sampai ikut 5 ekskul. Karena ekskul itu di luar banyak sekali, sampai 120 ekskul. Jadi setiap anak itu kan lahir unik. Kalau di kita kan ekskul misalnya salah satunya sangat terbatas. Ekskul olahraga paling mohon maaf, basket, sepak bola, atau yang karate gitu, taekwondo. Terus kayak saya misalnya kayak zaman dulu, aduh saya kayaknya nggak mau di olahraga itu. Nyanyi, suara saya fals, saya nggak akan ikutan juga nyanyi. Lalu keagamaan, saya ngerasa saya nggak mau ikut keagamaan misalnya. Terus saya kemana? Prestasi saya nggak pintar-pintar amat gitu misalnya gitu kan. Nah, sedangkan di negeri ini yang mendapatkan panggung, perhatian, pujian misalnya bagi anak-anak yang punya prestasi akademik. Akademik pun tertentu. Hanya misalnya matematika, fisika. Di luar itu nggak dianggap misalnya. Begitu banyak anak-anak yang tersingkir untuk bisa mendapatkan 3 vitamin tadi. Nah, pengalaman saya di luar adalah menariknya, semua anak akhirnya punya geng. Karena ekskul tuh banyak sekali. Ekskul game. Itu sekolah, negara gitu ya dalam hal ini juga memberikan porsi yang sama untuk mereka. Jadi nggak ada satupun ekskul yang misalnya lebih istimewa dari ekskul lainnya. Dari segi apa? Penggunaan ruang, dari segi dukungan anggaran dan sebagainya itu diberikan porsi yang berkeadilan. Sehingga akhirnya apa? Setiap anak punya kesempatan untuk dielu-elukan. Yang jago masak ketemu masak aja tuh dibagi lagi tuh. Ada yang suka slow food, ada yang suka fast food, ada yang itu macam-macam, dan mereka asik sendiri dengan gengnya. Yang tentu saja gengnya positif. Game saja ada gengnya, ada yang senangnya game board yang mainan, ada yang senangnya game digital nanti dibagi lagi, ada yang senangnya misalnya dengan konsol, ada yang non konsol, ada yang di mobile, itu punya geng semua. Tapi gengnya semua berprestasi diarahkan, gitu ya, karena memang secara alamiah anak dan remaja sedang mencari jati diri. Nah, penelitian menunjukkan mereka baru sempurna akalnya, rasionya, kemampuan logikanya, itu menurut para ahli ya, bukan kata saya, tapi menurut para penelitian, itu usia 24 tahun. Sebelum sampai 24 tahun, kompas perilaku mereka adalah emosi mereka. Sehingga inilah berbahayanya. Gitu ya, kalau dia mencari jati diri dalam ketika kompasnya adalah emosi, bukan rasio, dan itu bukan salah siapa-siapa. Mau anak yang di benua manapun sama, bukan hanya di Indonesia gitu. Jadi artinya, yuk mari sama-sama kita rangkul lagi semua anak-anak kita, baik itu korban maupun pelaku, karena sekali lagi kita semua orang dewasa yang bertanggung jawab atas ini semua, bukan mereka. Betul. Sepakat Mbak, thank you so much Mbak. Berarti kalau gitu aku tambahin pendidikan moral, pendidikan spiritual, supaya anak-anak ini tahu self value-nya mereka, nggak merasa ditentukan dengan penerimaan. Ya kalau misalnya cocok silahkan, kalau nggak cocok ya cari tim yang lain gitu kan. Dan tadi pengawasan khususnya dalam tontonan, karena itu bisa mempengaruhi pikiran
dan juga tindakan sih sebenarnya alam bawah sadar lah sebenarnya gitu. Thank you banget Mbak Devi selalu menjawab dan selalu siap Siap. diganggu. Siap, sami-sami. Oke teman-teman, kasus perundungan ini jadi wake up call untuk kita, orang tua dan kita yang mau jadi orang tua. Bahwa bagaimana pentingnya investasi waktu untuk anak-anak. Bagaimana pendidikan moral itu dimulai dari keluarga. Karena bagaimanapun perilaku anak-anak kita di luar itu cerminan dari didikan kita sebagai orang tua. Dan kita kawal terus proses pendidikan ini dan juga proses hukum yang akan diterapkan kepada terduga pelaku. Saya Anggi Pasaribu, sampai jumpa di Insight Story yang akan datang.